Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Vita Karisi Naibaho, NIM 12S2 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu privasi. Nah, di sini isu privasi itu isu privasi dalam keamanan komputer itu berkaitan dengan bagaimana data pribadi seseorang dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dilindungi dalam sistem komputer atau internet. Privasi sangat penting karena banyak aktivitas manusia itu sekarang berpindah ke dunia digital sekarang itu. Terus isu privasi itu tuh ada 3, yaitu ancaman privasi, kontrol dan perlindungan privasi, kriptografi, dan hukum. Itu ancaman terhadap privasi itu ini adalah berbagai hal yang dapat membahayakan rahasia data pribadi. Misalnya tuh kayak pencurian data, ya kan, pencurian data itu terjadi saat hacker membobol database perusahaan dan mencuri informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, password, dan kartu kredit. Misalnya tuh kayak pencurian data di aplikasi Tokopedia itu jutaan akun bocor ke dark web dari data aplikasi Tokopedia. Terus kebocoran data My Pertamina itu tuh data yang digunakan bocor di platform hacker tersebut. Terus kayak hacker mencuri data dari rumah sakit, jadinya data-data dari rumah sakit itu dicuri lalu menjualkan ke rekaman medis pasien tersebut. Terus yang kedua, tagging tanpa izin. Kalau tagging tanpa izin kayak website, aplikasi atau perusahaan memantau aktivitas kita tanpa persetujuan. Misalnya kayak melacak lokasi, melihat wilayah pencarian, memantau perilaku online untuk iklan. Kayak di HP kita kan biasanya kalau aplikasi yang kayak virus gitu kan biasanya bakalan ada iklan. Nah kayak gitu, kayak aplikasi kamera tanpa perlu diakses dari HP kita, padahal itu tidak perlu sama sekali untuk diakses tersebut. Terus kayak web yang mengikuti aktivitas pengguna untuk menampilkan iklan yang cocok. Yang ketiga itu aplikasi cuaca mencuri ID perangkat lalu menjualkan ke perusahaan iklan tersebut. Terus software, kalau itu aplikasi berbahaya yang menyedap data atau diketahui pemilik aplikasi. Itu tuh kayak misalnya tuh aplikasi gratis diam-diam merekam kata sandi kita tersebut, itu dapat membahayakan di dalam HP kita. Terus yang kedua itu file PDF berisi malware yang bisa membuat kamera atau mikrofon kita tanpa izin. Itu bisa dari HP kita atau dari aplikasi tersebut. Terus keylogger yang mencatat untuk ketikan keyboard. Terus yang keempat itu penyelenggaraan penggunaan. Itu tuh kayak data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu tapi digunakan untuk hal lainnya, misalnya kayak penjual pihak ketiga. Contohnya tuh kayak
Contohnya kayak aplikasi donasi yang meminta untuk pribadi, lalu aplikasi untuk marketing tanpa izin. Kayak misalnya kan waktu itu saudara saya kena kayak di suatu link itu tuh terdapat kayak bikin dari akun bank misalnya di atas namakan BNI. Nah itu mereka dapat kayak Anda mendapatkan sebuah hadiah gini-gini, klik dan isi nama-nama berikut itu. Nah itu bakalan kayak gitu, kayak donasi minta ke orang tapi bukan dari donasi itu tersebut. Terus kayak toko online itu yang menjual email kita tersebut, itu kan suatu pelanggaran ke perusahaan spam, ya kan. Yang ketiga itu aplikasi game yang mengambil foto profil, itu menyalahgunakan iklan sendiri. Terus yang keempat itu kontrol pelindungan privasi, itu kayak kita dibagi untuk beberapa 3 hal dari kontrol pelindungan privasi. Itu kayak kebijakan privasi, hak pengguna, keamanan data, dan regulasi resmi. Itu kebijakan itu kan kalau kontrol pelindungan itu tuh ini membahas bagaimana data pribadi dilindungi dan hak ada saja yang dimiliki pengguna. Itu kayak contohnya kebijakan privasi itu kayak setiap platform digital wajib menjelaskan data apa yang dikumpulkan, bagaimana data yang digunakan, dengan siapa data itu dibagikan. Itu contohnya kayak contohnya tuh kayak aplikasi kayak toko online menjual email pelanggan perusahaan spam. Itu contohnya. Kalau hak pengguna, itu misalnya hak yang meminta kehapusan data, itu hak mengetahui apa saja yang dikumpulkan, hak menolak forking. Itu contohnya kayak misalnya pengguna bisa meminta Facebook itu menghapus seluruh data dalam 90 hari tersebut. Yang kedua itu contohnya bisa menolak aplikasi akses mikrofon di Android kita, kayak misalnya saat Zoom, terus saat kayak Google Meet dan lainnya. Itu bisa. Terus yang ketiga itu contohnya itu di TikTok penggunaan bisa mendownload upstream data lengkap. Yang ketiga, keamanan data. Keamanan data atau perlindungan data itu kayak langkah-langkah yang menjaga data seperti kayak enkripsi, autentikasi 2 langkah firewall. Terus contohnya tuh kayak mengaktifkan two-factor authentication. Itu kayak kode
Jadinya kita kan mengakses aplikasi yang dapat menggunakan kode OTP di Gmail. Misalnya kayak kita mengakses aplikasi BNI, itu tuh kayak nomor, kita kan masukin nomor. Nah itu kan kita masuki kode OTP, terus nah itu dikirimkan lewat Gmail tersebut. Atau pengguna password manajemen untuk menyimpan password terenkripsi. Yang ketiga contohnya itu membunyikan lokasi dengan VPN. Terus yang terakhir itu regulasi resmi. Itu perusahaan wajib melaporkan kebocoran data maksimal 72 jam. Itu aturan dari GDPR ya kan. Indonesia UU PDP itu mewajibkan perusahaan melindungi data pengguna kalau bocor, karena itu denda biasanya sih. Contohnya kayak perusahaan wajib melaporkan kebocoran, iya gak sih? Contohnya kayak gitu. Tapi kalau kita balik lagi itu contohnya kayak GPD dari Eropa, UU Perlindungan Data Pribadi, itu UU PDB di Indonesia yang sampai sekarang ini. Terus kita masuk dengan kartografi dan hukum. Itu adalah teknik untuk mengamankan informasi agar tidak bisa dibaca oleh seseorang yang tidak berhak untuk menginput itu. Contohnya itu kayak berikut, kayak inskripsi, hashing, tanda tangan, aturan hukum. Itu kita masuk dengan inskripsi. Mengubah data menjadi kode rahasia. Contohnya kayak WhatsApp memakai endotopian enterception itu. Terus yang kedua itu hashing. Itu digunakan untuk menyimpan password dengan aman. Contohnya kayak password akun di database itu disimpan dalam bentuk hash, berarti 5F, 4D, CC, 3B, 5A, A765, D61, D8327, DEB 882, CF99. Contohnya sebagai berikut. Itu sistemnya tidak menyimpan password yang asli, hanya verifikasi dalam kode tersebut itu. Terus yang ketiga itu tanda tangan. Tanda tangan itu membuktikan identitas pengirim dalam kayak berupa pengiriman dokumen yang di bawahnya yang berisi tanda tangan yang bertanda tangan di surat itu tersebut. Contohnya kayak mendatanganin itu kayak dokumen eKTP, e-banking, atau kontak online. Misalnya kayak berupa surat dari kampus
detail kayak misalnya kita mau IB itu kan harus ada tanda tangan pihak dari surat itu tersebut. Terus aturan hukum itu aturan hukum itu menggunakan fotografi kriptografi aturan hukum tersebut itu menjaga penyalahgunaan, misalnya untuk kriminal, memastikan organisasi memenuhi standar keamanan. Contohnya kayak bea cukai memakai dokumen digital yang wajib memakai tanda tangan elektro yang sah. Itu harus tanda tangan dari pihak itunya harus sah itu tersebut. Kayak kriptografi itu melindungi data sensitif pemerintah tersebut, data dari penduduknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.